Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai barisan geometri. Nah, pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika kemarin itu kan dia punya ciri-ciri bahwa setiap suku yang berurutan dia mempunyai beda yang sama. Nah, kalau di barisan geometri ini, setiap suku yang berurutan dia mempunyai rasio yang sama. Nah, untuk rasionya itu sendiri bisa kita cari menggunakan UN per UN-1 atau U2 per U1, bisa juga U3 per U2. Nah, jika rasio antar suku berurutan ini sama, dia merupakan barisan geometri. Nah, untuk menentukan UN-nya atau suku ke N-nya itu sendiri, rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Nah, supaya lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh pertama. Di sini diketahui barisan geometri 9, 3, 1, sepertiga, dan seterusnya. Nah, kita akan menentukan nilai dari suku ke-7. Nah, karena kita akan menentukan suku ke-7, berarti kan kita mau menentukan U7. U7 kan AR pangkat N min 1 dengan A adalah suku pertama, dan R adalah rasio, dan N adalah suku ke. Jadi, kita perlu menentukan R-nya terlebih dahulu. Di sini kita tulis ya yang diketahui ada A-nya kan suku pertama yaitu 9. Kemudian N-nya karena dia ke-7 berarti N-nya adalah 7. Dan R-nya kita belum tahu, jadi kita bisa tentukan. Misalkan kita akan menggunakan U2 per U1, U2-nya kan 3. Berarti 3 per 9 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Jadi rasionya adalah 1 per 3. Misalkan kita ambil tadi kan U2 per U1. Sekarang kalau kita mau ambil U3 per U2, U3-nya 1, U2-nya adalah 3, hasilnya juga sepertiga. Nah, karena rasio antar suku yang berurutan ini sama, dia merupakan barisan geometri. Nah, sekarang kita sudah mempunyai suku pertama, N, dan R-nya juga sudah tahu. Langsung saja kita bisa menentukan suku ke-7 atau U7 dengan UN tadi adalah A kali R pangkat N min 1. Sekarang kita substitusikan. Kita mau cari U7, berarti U7 sama dengan A-nya adalah 9. R-nya sepertiga, kita kurung. Karena dia pecahan, N-nya 7. 7 dikurangi 1 berarti 6 ya. Nah, sama dengan 9. 1 pangkat 6 berarti 1. Dibagi 3 pangkat 6, saya tulis tetap 3 pangkat 6. Sehingga ini bisa saya tuliskan menjadi 9 per 3 pangkat 6. Nah, supaya menghitungnya mudah, 9 ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Ya kan? 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6. Nah, selanjutnya tinggal kita sederhanakan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama 3. Sehingga bisa langsung kita sederhanakan saja menjadi 1 per 3 pangkat ini 2, ini 6 berarti kan dicoret ya. Ini kita coret. Sehingga ini 2, ini 6, sisanya 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 adalah 1 per 81. Sehingga suku ke-7 dari barisan geometri ini adalah 1 per 81. Atau di sini saya tulis U7-nya sama dengan 1 per 81. Nah, jadi kalau ada bilangan berpangkat yang bilangan pokoknya sama, kalau dia dibagi, itu pangkatnya sama saja seperti dikurangi.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Tentukan banyak suku pada barisan geometri 81, 27, 9, dan seterusnya sampai 1/81. Nah, di sini kita mau menentukan banyak suku. Banyak suku berarti N-nya ya, berarti nanti kita menentukan N. Nah, di sini diketahuinya adalah A-nya tahu, yaitu 81. Kemudian rasionya bisa kita cari, U2/U1 misalkan. 27/81. Kalau disederhanakan berarti 1/3 ya. 1/3, kemudian 1/81 ini adalah suku terakhir kan, berarti UN sama dengan 1/81. Nah, nanti kita akan menentukan N-nya. N sama dengan nih yang akan kita cari. Nah, langsung saja kita substitusikan ke rumusnya. Karena ini yang diketahui UN, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya adalah 1/81 sama dengan A-nya adalah 81 dikalikan R-nya 1/3, 1/3 pangkat N-1. Nah, oke, selanjutnya ini kan 1/81 sama dengan 81. Berarti 81-nya kalau kita pindah ke ruas kiri, berarti kan dibagi 1/81 dibagi dengan 81. Berarti kan sama seperti 1/81 dikalikan dengan 1/81. Ya enggak, sama dengan 1/3 pangkat N-1. Kok bisa dapat 1/81 dari mana? Karena kalau pembagian pecahan 1/81 dibagi dengan 81 kan sama saja dikalikan dengan 1/81. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya berarti ini kalau kita ubah menjadi 1/3, ini kan bilangan pokoknya kan 1/3. Kita ubah saja, berarti 1/81 itu sama dengan 1/3 pangkat 4 ya, dikalikan 1/3 pangkat 4. Nah, kemudian kita tulis tetap 1/3 pangkat N-1. Nah, ini perkalian eksponen atau bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, itu dia sama saja pangkatnya kita jumlah. Berarti menjadi 1/3 pangkat 8 karena 4 tambah 4 sama dengan 1/3 pangkat N-1. Nah, di sini bisa kita tuliskan 1/3 dipangkatkan 8 sama dengan 1/3 pangkat N-1. Oke, nah karena ini bilangan pokoknya sama-sama 1/3, jadi kita tinggal mengambil pangkatnya saja. Sehingga di sini bisa saya tulis 8 sama dengan N-1. Sehingga -1-nya pindah ke ruas kiri, 9 ya, berarti sama dengan N. Sehingga N-nya adalah 9. Nah, seperti itu. Jadi saya mengingatkan kembali konsep eksponen ya. Kalau ada A pangkat P dikalikan A pangkat Q. Nah, ini kan dikalikan. Itu sama saja A pangkat P plus Q. Jadi pangkatnya dijumlahkan. Contoh seperti ini tadi. 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat, misalkan pangkat 2, berarti menjadi 3 pangkat 4 ditambah 2, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 6. Nah, seperti itu. Lagi, kalau ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q, nah itu sama saja A pangkat P dikurangi Q. Jadi kalau pembagian dia menjadi pengurangan. Misalkan ada 2 dipangkatkan 5 dibagi dengan 2 pangkat 3. Itu artinya 2 pangkat 5 min 3.
Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian, jadi konsep eksponen yang ini perlu kalian ingat kembali. Nah, sifat-sifat eksponen atau bilangan berpangkat harus kalian ingat lagi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Dari suatu barisan geometri diketahui suku ketiga adalah 4 dan suku ketujuh adalah 324. Tentukan suku ke-6-nya. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui. Ada suku ketiga berarti U3, dia 4. Kemudian suku ke-7 berarti U7 adalah 324. Nah, kita akan menentukan suku ke-6. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini kita bisa menggunakan perbandingan dari suku-sukunya. Misalkan ini tadi yang diketahui kan U7, berarti U7 per U3 sama dengan 324 per 4. Nah, U7 ini kita tulis rumus dari U7. Rumus dari UN-nya tadi kan A R pangkat N-1, berarti U7 menjadi A R pangkat N-nya 7, berarti 7-1 adalah 6. Dibagi dengan A R 3-1 berarti 2. Sama dengan 324 per 4. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita sederhanakan. Nah, ini kan A dengan A, kita coret, habis ya. Kemudian tadi kita ingat sebelumnya, kalau ada pembagian bilangan berpangkat, maka kan 6 dibagi dengan 2 tadi. Jadi ini bisa kita coret juga. Sisanya adalah R pangkat 4. Nah, dari mana R pangkat 4? 6 dikurangi 2 berarti 4. Sama dengan 324 dibagi 4 juga bisa. Hasilnya adalah 81. Oke. Nah, ini 81 itu kita akarkan pangkat 4. Maka R-nya adalah akar pangkat 4 dari 81 yaitu 3. Karena 3 pangkat 4 adalah 81. Nah, di sini kita sudah menentukan nilai dari R-nya. Selanjutnya, kita bisa menentukan nilai dari A-nya. Caranya, kita bisa pilih salah satu. Kita pakai U7 atau U4. Karena sama-sama diketahui nilainya. Saya pilih U3 saja yang nilainya lebih kecil. Berarti kan tadi U3 sama dengan 4. Ya kan? Nah, U3 tadi kan A R kuadrat sama dengan 4. R-nya kita tahu adalah 3. Berarti A dikalikan 3 kuadrat ya. Sama dengan 4. Berarti A kali 9 sama dengan 4. Maka A adalah 4 per 9. Nah, setelah kita ketemu A-nya 4 per 9, sekarang kita bisa menentukan U6. Nah, U6-nya, saya tulis di bawah sini saja. U6 sama dengan A R pangkat 5. A-nya adalah 4 per 9. Kemudian R-nya adalah 3, berarti 3 pangkat 5. Nah, supaya lebih mudah, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Maka 4 dibagi 3 pangkat 2. Dikalikan 3 pangkat 5. Nah, ini kan pembagian ya. Berarti kan sama saja 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Nah, ini saya coret. Ya kan? Berarti 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka sama artinya 4 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, artinya 3 pangkat 3 adalah 27. Berarti 4 dikalikan 27. Hasilnya adalah 108. Sehingga suku ke-6-nya adalah 108.
Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh nomor 4. Jika X-8, X-4, dan X plus 2 adalah 3 suku berurutan pada suatu barisan geometri. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari X-nya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita bisa menggunakan rumus perbandingan rasionya. Atau kita bisa menggunakan rumus rasio, yaitu U2 per U1. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Langsung saja kita substitusikan. U2-nya adalah X-4 dibagi U1-nya X-8. Kemudian U3-nya X plus 8 dibagi U2-nya adalah X-4. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Berarti di sini X-4 dikalikan dengan X-4. Ya kan? Ini kali ini sama dengan X plus 8 dikalikan dengan X-8. Nah, karena ini sama, jadi saya tulis X-4 dikuadratkan boleh ya. Oke, sama dengan, nah ini kan dia plus minus, maka harus kita kalikan satu-satu. X kali X berarti X kuadrat. Kemudian X kali min 8 adalah min 8X. Lalu 8 kali X adalah plus 8X. 8 dikalikan min 8 adalah negatif 64. Oke, sekarang yang ini kita jabarkan. X kuadrat. Kemudian 2 kali X kali min 4 adalah min 8X. Kemudian 2 kali min 4 adalah min 16. Atau boleh juga kalau kalian mau dikalikan satu-satu seperti ini tadi juga sama saja hasilnya, boleh. Sama dengan X kuadrat, min 8 tambah 8X habis, dikurangi 64. Selanjutnya kita sederhanakan. Ini X kuadrat, kita pindah ruas, X kuadrat dengan X kuadrat kan habis ya. Karena X kuadrat dikurangi X kuadrat, saya coret saja habis. Sisanya di sini min 8X sama dengan min 64. Ini min 16-nya saya pindah ruas ke ruas kanan. Oh, mohon maaf, ini tadi salah, min 4 dikuadratkan kan plus 16 ya, ini plus 16. Nah, sehingga tadi min 8X sama dengan min 16-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 16 ya, berarti negatif 64 dikurangi 16 adalah negatif 80. Sehingga X-nya adalah min 80 dibagi dengan min 8 adalah 10. Sehingga X-nya ketemu 10. Sehingga kalau ditanyakan U1, U2, dan U3-nya berapa, tinggal 10 ini kita substitusikan saja. Jadi misalkan U1 sama dengan X-8, berarti kan 10 dikurangi 8, hasilnya adalah 2. Kemudian U2-nya adalah X-4, berarti 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. U3-nya adalah X plus 8, yaitu 10 ditambah 8, hasilnya 18. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi adalah video penjelasan mengenai barisan geometri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.